Salam sejahtera untuk para petani di seluruh Nusantara. Tahukah Anda, pada tahun 2050, sekitar 2 miliar orang dan mungkin lebih akan menghuni bumi planet kita ini. Populasi jumlah manusia di bumi kian bertambah hingga mencapai kurang lebih 225.000 jiwa per harinya. Dan tentunya, kebutuhan bahan makanan dari hasil pertanian akan semakin meningkat, terutama tanaman padi, jagung, kedelai, dan bahan-bahan makanan yang lain seperti sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi, planet kita ini memiliki lahan yang amat terbatas. Luas lahan pertanian dan sumber daya air mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Akibat kerusakan hutan dan pegunungan, banyak menghilangkan sumber mata air. Para ilmuwan bekerja keras meneliti cara untuk menanam lebih banyak tanpa menggunakan banyak lahan dan membutuhkan air yang lebih sedikit. Menekan penggunaan kimia berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan merusak ekosistem alam. Penelitian terbaru berfokus pada tanah, tempat tanaman tersebut tumbuh, tanah penuh dengan makhluk mikroskopis, nematoda, jamur, protozoa, bakteri, atau biota tanah, golongan bakteri yang biasa disebut dengan mikroorganisme. Ada yang bersifat patogen dan tak sedikit yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Ada sekitar 1 miliar bakteri bisa ditemukan hidup di dalam tanah hanya dalam 1 sendok teh. Akan tetapi, tidak semua bakteri tersebut bermanfaat bagi tanaman. Para ilmuwan sudah mempelajari bahwa spesies bakteri yang berada dan terdapat di dalam tanah memainkan peran yang berbeda-beda. Dalam peran keberhasilan atau kegagalan pertanian, tanah adalah tempat akar di mana tanaman itu tumbuh. Kekayaan unsur hara dan ragam biota tanah yang menguntungkan bagi tanaman, di mana keberhasilan pertanian bergantung pada hal tersebut. Inilah ragam keunikan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanaman mengeluarkan hormon dan sinyal kimiawi lain dari jenis tanaman tertentu, dan mikroorganisme bakteri merasakan sinyal ini. Kemudian, bakteri melakukan perjalanan ke akar tanaman. Beberapa bakteri hidup dan tinggal di dalam akar, sebagian lainnya bekerja memberi makan tanaman dengan mengumpulkan dan mencerna mineral dari berbagai unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian, mengubahnya menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Sebagian bakteri lain melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman dan virus penyebab penyakit. Para peneliti bahkan sudah menemukan beberapa spesies bakteri yang melindungi tanaman dari kekeringan. Spesies bakteri tersebut bekerja melapisi akar tanaman dengan lendir yang disebut dengan biofilm. Para ilmuwan memuaskan dan mengembangkan spesies bakteri tersebut agar dapat digunakan untuk tanaman yang lebih sehat. Misalnya tanaman padi di suatu lahan yang memiliki sedikit air dan tanaman yang terinfeksi oleh organisme pengganggu tanaman menciptakan kondisi tanah yang lebih baik, menguntungkan untuk tanaman tumbuh sehingga memiliki hasil yang lebih baik. Ilmuwan mengidentifikasi beberapa spesies bakteri dan jamur menjadi pasukan penghancur OPT atau organisme pengganggu tanaman. Lalu membuat sebuah cara mengembangkan spesies menguntungkan tersebut dan menambahkan ke lahan pertanian yang bertugas sebagai agen hayati. Tanah yang kekurangan bakteri atau mikroba yang bermanfaat
tentu tidak menguntungkan bagi tanaman pertanian kita. Semoga kemajuan seperti ini akan membantu kita petani dalam memenuhi kebutuhan pangan kita yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salam petani, sejahtera selalu, dan semoga sukses.